Nah, guys, kita bisa lihat nih di slide ini. Kalau pendidikan karakter bisa diartikan sebagai pendidikan budi pekerti yang mencakup pendidikan watak, kepribadian, dan akhlak. Tujuan utamanya itu buat menanamkan nilai-nilai luhur dan mulia dalam diri setiap individu. Supaya pelaksanaannya bisa efektif, pendidikan karakter perlu memperhatikan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan berbasis kelas, pendekatan kultur sekolah, dan pendekatan komunitas. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi supaya menciptakan lingkungan belajar yang gak cuma menekankan. Tapi meskipun pendidikan karakter terdengar ideal, sebenarnya penerapannya di Indonesia tuh seringkali belum berjalan secara efektif tahu. Banyak sekolah masih berfokus pada pencapaian akademik dan kurang memberi ruang bagi pembentukan karakter secara nyata. Pendekatan berbasis kelas, kultur sekolah, dan komunitas itu hanya akan berhasil jika semua pihak benar-benar konsisten dan memiliki keteladanan moral. Tanpa contoh nyata dari guru dan lingkungan, pendidikan karakter hanya akan menjadi teori tanpa makna. Etika adalah adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Nah, cara penyampaian yang tadi itu belum benar ya teman-teman, karena kita tidak boleh eh, menyela perkataan seseorang tanpa seizinnya. Nah, jadi cara penyampaian pendapat yang baik dan beretika adalah satu, dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, dengan menghindari kata-kata kasar, ejekan, atau nada tinggi. Contoh, menurut atau saya kurang setuju, tapi dua, sampaikan dengan tenang dan tidak emosional. Dengan bicaralah dengan suara yang stabil dan ekspresi wajah yang ramah. Yang ketiga adalah dengarkan pendapat orang lain terlebih dahulu. Jadi kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain dan kita juga harus memberi kesempatan orang lain untuk berbicara. Seperti itu. Nah, selanjutnya di slide ini itu ada ingarsa sung tulada, artinya di depan memberi teladan. Artinya seorang pemimpin atau guru harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Selanjutnya itu ada ing madya mangun karsa, artinya di tengah membangkitkan semangat, yaitu pemimpin harus mampu memotivasi dan mendorong orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada tutwuri handayani, artinya dari belakang memberikan dorongan dan bimbingan agar orang yang dipimpin dapat berkembang mandiri. Kalau dipikir-pikir juga konsep pemimpinan Ki Haja Dewantara ini memang bagus di teori, tapi kenyataannya susah banget diterapin sekarang. Banyak guru atau pemimpin yang cuma ngomong soal jadi teladan lah, tapi kelakuannya sendiri nggak nyampein hal baik. Jadi konsep Ingasar Sung Tuladan itu sering cuma jadi slogan doang, bukan tindakan nyata. Dan jujur saja, kalau teladan aja nggak bisa ditunjukin, gimana orang lain mau termotivasi? Karena pada akhirnya contoh nyata jauh lebih ngaruh daripada kata-kata. Nah, itu yang paling penting dari sering dilupain. Seperti kasus yang tadi, itu juga tidak benar karena dengan penyampaiannya kurang kurang sopan dan juga eh, seperti tampak kasar. Nah, jadi penyampaian pendapat yang benar juga harus tenang dan tidak emosional. Bicaralah dengan suara yang stabil dan ekspresi wajah yang ramah. Dampak negatifnya jika kita menyampaikan pendapat tanpa etika adalah satu, menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Misalkan nada tinggi atau kata-kata kasar, itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Terus nomor dua, pendapat tidak dihargai orang lain. Nah, meskipun idenya bagus, cara penyampaian yang kasar membuat orang enggan mendengar. Nah, terdapat pula dampak positif eh, jika kita menyampaikan pendapat itu dengan etika yang baik. Contohnya, nomor satu, terjalin komunikasi yang sehat. Jadi orang lain itu mau mendengarkan dan menghargai pendapat kita. Terus juga
meningkatkan kerjasama dan saling pengertian. Diskusi berjalan lancar, baik, tidak ada pertengkaran, dan bisa menemukan solusi bersama. Jadi, kita harus membangun komunikasi dan etika yang baik.